Itu juga enggak bagus. Itu kandungan so trepes. Wah. Dengarkan guys, ini buat SDM anak-anakmu dan ya. untuk memperbaiki bangsa ini loh. Ya, gitu. Puting tuh kalau disedot itu bapaknya apa anaknya? Anaknya. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Iya. Selamat datang Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Selamat datang loh Pak. Terima kasih. Ini rasanya kayak gimana ya? Aku kayak ketemu calon mertua. Paling masyarakat pasti tanya, kok ada bapak-bapak main di podcastnya Mas Dodit? Iya. Ya anggap aja calon pasien ketemu sama dokter. Ini Dr. Hasto adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Kepala Badan Kependudukan, ya, bukan koordinasi. Oh, ya. Bro, salah bro. Kamu kita kelihatan nggak profesional. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Oh iya, BKKBN. Ya. Loh, BKKBN bro. Ya, ya. Berencana itu keren. Ya, ini. Ya, ya. Gimana dok? Ya gini, ya sarangnya. Tapi jangan digosok-gosok. Kalau digosok-gosok? Wani piro. Ini Dr. Hasto ini, apa ya? Dokter teladan tahun 1992 dapat penghargaan dari Presiden. Ya. Ya, ya dulu, sudah zaman masih muda seperti Mas Dodit ini saya dapat penghargaan. Ya. Muda dapat penghargaan berarti Anda ini berprestasi. Ya, ya karena temannya itu tidak terlalu berprestasi. Ya, lah saya di pedalaman. Saya di pedalaman, dokternya nggak banyak kan, cuman kalau kerja dikit sudah berprestasi. Iya. Oh berarti berprestasi dan tidak itu tergantung Anda berada di mana. Ya, tergantung saingannya. Ya kalau makanya kalau ingin berprestasi cari yang saingannya nggak banyak. Wes, bisa ya Dr. Hasto. Gokil. Dan lebih lucu lagi dari saya. Ini pekerjaan saya terancam. Jangan-jangan habis ini beliau bikin podcast. Aku sing meriksa kandungan. Wah gini. Ya kalau mata begini, kalau kebidanan begini. Terima kasih loh diberi penjelasannya. Aduh. Terus dapat penghargaan, banyak penghargaannya, Satya Lencana, Satya opo neh ngono, aku nggak hafal. Wah. Mantan Bupati Kulon Progo 2011 sampai 2019. Wow. Berarti harusnya yang iri kan saya. Mas Dodit itu masih muda, baru apa ya, karirnya belum lama tapi sudah tinggalnya di peak sini ya kan? Saya sekolahnya lama, sudah jadi bupati 2 periode, jadi dokter kebidanan, mau beli di sini aja nggak kuat loh saya itu. Bapak salah paham. Saya di sini ngontrak. Tapi bulan depan beli. Amin, doa Pak, doa namanya doa ya. Amin. Amin, makasih Pak. Serius ini saya masih ngontrak.
Nih, kan saya kan usia saya sekarang 36, Dok. Oh masih muda sekali. Muda. Ya no, masih muda. Laki-laki itu kan tidak mengenal menopause. Wow. Iya, Bisa terus ya? Oh, terus bisa. Jadi laki-laki muda, setengah baya, terus tua itu tidak ada menopause. Kalau perempuan kan menopause. tahu. Kalau laki-laki ya rata-rata 51 kalau perempuan. Kalau laki-laki itu penurunannya itu nggak kelihatan. Kalau masih muda, Mas Dodi itu kan pandangan hidup, mandang aja udah hidup. Oh iya. Lucu banget lagi. Mandang doang langsung hidup ya. Iya, iya. Kalau perempuan 51 kan menopause. Kalau laki-laki ya cuma menurun dikit lah. Mungkin tidak pandangan hidup tapi mungkin pergulatan hidup. Kan gitu. Aduh, bergulat baru hidup. Baru hidup. Ya. Ya Allah. Kalau seperti saya kan udah tua ya, perjuangan hidup lah. Ya. Berjuang baru hidup. Gitu. Masa segitunya, Dok? Oh iya, besok kalau udah 80 tahun tinggal apa? Riwayat hidup. Waduh, baru kali ini loh aku dapat bintang tamu yang malah menghibur saya. Biasanya aku sing berusaha loh. Ini enak banget garek tekok tok wis. Enak. Tapi nanti tahu-tahu yang dibayar saya loh. Iya. Ojo toh. Saya kan disuruh menikah sama ibu saya, terus suruh cek kesehatan pranikah dulu itu buat apa? Ya gini, jadi kan ceritanya kan gini. Orang itu kalau misalkan perempuan mau nikah, itu ternyata sekarang ini tuh banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya hanya memenuhi syarat nikah tapi tidak memenuhi syarat hamil. Karena banyak perempuan yang anemia, kurang darah. Itu perempuan-perempuan itu kan setiap bulan mengeluarkan darah itu, 200 cc. Tapi perempuan itu nggak merasa. Menstruasi itu kan 200 cc. Nah, makanya dia sering anemia, kurang darah. Kalau laki-laki kan tidak pernah, Mas Dodit ini tidak pernah keluar darah. Sama sekali, jarang sekali keluar darah. Anda itu kan jarang tuh berdarah. Ya paling pas sunat dulu, kalau sunat. Sunat itu dikit banget toh. Lah iya kan dikit sekali kan itu. Srit langsung dilap. Juwait. Makanya kalau perempuan bulan 200 cc. Laki-laki saja mau donor darah itu harus 3 bulan sekali dan harus dicek dulu memenuhi syarat atau tidak, baru diambil 250 cc. Ini perempuan menstruasi 200 cc setiap bulan. Makanya dia banyak yang anemia. Nah makanya kalau mau nikah, cek dulu dong HB-nya berapa, memenuhi syarat tidak, ukur di lingkar lengannya ini diukur. Kalau lingkar lengannya terlalu kecil, kurang dari 23 cm, harus dibesarkan dulu, harus betul-betul gizinya dipenuhi dulu. Makanya kalau iya calon istrinya Mas Dodit lingkar lengannya diukur dulu. Nanti harus pulang dari sini diukur. Cepet deh. Tak kira nikah itu ya tinggal nikah langsung gua praktis. Itu jenenge nikah waton Suloyo. Tak pikir ini banyak loh perempuan-perempuan yang lingkarnya itu enggak ada 23 cm. Enggak ada cukur, itu kurang. Kalau mau hamil enggak bisa. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak di apa namanya? Enggak direkomendasi. Iya, enggak direkomendasi. Karena anaknya bisa stunting, bisa kurang nutrisi gitu. Belum tahu stunting itu? Enggak tahu dong. Tahu karena ini sangat bermanfaat sih. Karena usia aku kan siap nikah tapi belum siap menghamili. Dan belum tentu bisa juga. Loh, aku kan belum terbukti kan. Stunting apa dok stunting? Jadi stunting itu anak itu tidak tumbuh sesuai dengan optimalnya. Jadi orang ini sebenarnya bakatnya itu tingginya bisa 170. Tapi gara-gara mulai dari mulai dari pertemuan sel telur, sperma, bulan madu itu. Bulan madu istrinya nggak sehat, suaminya ngerokoknya banyak sekali. Kalau akhirnya embrionya jadinya nggak bagus. Setelah itu jadi bayinya nggak bagus. Jadi bayinya itu harusnya tinggi, besok bisa tingginya 170, ternyata hanya 150. Jadi stunting pasti pendek.
Pendek. Ya, tapi pendek belum tentu stunting. Oh, Itu gitu. Makanya persiapan mau nikah itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga ada persiapannya. Gitu. Mas Dodit merokok nggak? Ngerokok banyak? Nggak. Oh ya bagus. Kelihatan sih bibirnya. Kelihatan kenapa dok? Ya, kelihatan. Saya dokter kok saya tahu. Weh. Loh itu, saya kan ahli saya bayi tabung. Jadi saya sering mempertemukan antara sperma dan telur gitu. Itu kalau sperma yang bagus itu namanya good excellent, bus itu langsung nabrak telur, des itu langsung masuk ke telur itu ngeroyok satu telur yang ngeroyok minimal 20 juta dalam satu cc. Jadi kita itu lahir di dunia satu di antara 20 juta, jadilah Mas Dodit, jadi saya. Jadi we are the winner, kita pemenang kita itu luar biasa. Ya. Selain dokter juga motivator. Tapi saya pernah melihat, oh ini sperma kok lucu ini. Jadi tidak good excellent, tidak bus itu. Tapi sperma itu mau ketemu telur itu gilang, tengok kanan, tengok kiri, seperti ragu-ragu gitu. Ada. Ya sperma nggak jelas itu, jadi tengok saya itu. Oh Jojo nggon aku. Itu ternyata suaminya juga sering tidak sehat. Iya, sehingga harus disiapkan dulu. Bagi yang merokoknya berat itu ya dikurangi. Saya tidak benci merokok ya, tetapi ya dikurangilah karena kalau terlalu banyak spermanya juga mabuk itu toksik gitu ya. Jadi terus jangan berendam di air panas. Jadi besok kalau Mas Dodit itu mau nikah misalnya gitu ya, paling enggak 75 hari sebelumnya sudah prekonsepsi ini, jangan hanya prewedding itu saja. Ya. Harus prekonsepsi dong, disiapkan spermanya disiapkan 75 hari sebelumnya. Wih, suwine 75 hari itu prosesnya apa? Proses membentuk sperma. Jadi kalau sperma itu dikeluarkan hari ini bulan madu, sperma yang keluar hari ini dibuat sejak 75 hari sebelumnya. Luar biasa kan? Persiapannya segitunya ya dok ya? Iya, jadi sperma itu gitu. Tak set, des. Ternyata peluru itu disiapkan 75 hari. 75 hari. Biar berkualitas. Ada loh yang hobinya itu berendam air panas, akhirnya spermanya juga. Sperma itu kan seperti apa ya? Seperti telur, zat putih telur itu loh. Kalau kena panas dikit langsung menggumpal. Jadi, makanya mateng. Jadi spermanya nggak kuat tapi malah mirip ager-ager. Apa ya, kayak endok setengah mateng. Ya, persis, betul karena sama-sama putih telur. Jadi kan tetap kandungannya putih telur, makanya harus sensitif dengan panas. Ada juga tukang ojek yang motornya tuh bodol rusak itu, terus mesinnya itu memanasi joknya di joknya itu akhirnya ya sama karena kepanggang ya jadi nggak bagus. Walah, ya ampun. Nah ini rahasianya ya, laki-laki itu selain menjaga tidak panas, juga minum zinc. Ada vitamin yang mengandung zinc untuk laki-laki supaya kualitasnya bagus. Sorry dok, zinc kalau makanan natural apa ya? Ya banyak sebetulnya seperti sayur mayur juga ya kacang-kacangan apa itu juga banyak mengandung asam folat juga. Mengandung zinc itu banyak kita dapat dari konsumsi sehari-hari. Tapi untuk menyempurnakan itu ada tablet yang sudah mengandung zinc. Itu bahkan sekarang beras itu juga bisa difortifikasi mengandung zinc, ada zincnya. Jadi mudah. Ya. Berarti untuk sekarang urusan gizi-gizi itu harus ngerti ya? Iya. Sperma 75 hari. Iya. Pas menikah 75 hari. Iya. Ya nggak usah dipikir dalam-dalam. Yang penting nikahnya kapan gitu aja. Iya. Sudah dipikir terlalu dalam malah nggak nikah kan malah. Sebahaya apa sih stunting? Begini, jadi stunting itu ada tiga bahaya. Pertama ya kalau tidak dianggap bahaya ya monggo, tetapi ini serius. Dia tidak bisa, tingginya tidak optimal. Jadi stunting pasti pendek. Otomatis kan nggak bisa jadi tentara, jadi TNI, Polri, pramugari, apa kan sudah peluang untuk itu kan sudah nggak ada. Security. Security aja nggak bisa. Kalau dari stand up komedi masih bisa. Enggak dong. Tapi juga butuh kecerdasan loh. Yang kedua kan selain tingginya kurang, intelektualnya juga kurang, nggak cerdas.
Istri Mas Dodit ini kan cerdas. Ya, karena oh iya loh, kan kalau bahasanya sering klise tuh. Jadi kan itu karena ciri-ciri orang cerdas. Wih, Itu kok aku jadi besar kepala ya. Apalagi cirinya dok? Nah, yang berikutnya ya. Gak iso cerdas, gak iso tinggi. Nggak iso cerdas, nggak iso tinggi. Terus kalau sudah tua, dia 3 ciri ini ya. Kalau sudah tua di atas 40 tahun, orang stunting itu kan pendek. Terus dulu kurang makan, kurang sakit-sakitan. Bareng udah 45 tahun, ini umumnya sudah sejahtera ya, makannya udah banyak. Akhirnya gemuk. Lah gemuknya itu di tengah, sentral obes. Wah aku. Iya. Jadi orang yang Tapi tinggiku lumayan nih. enggak stunting ya. Oh, Tapi insecure aku. orang stunting itu cenderung sentral obes dan orang yang sentral obes ini belum tentu stunting kan ya. Tetapi orang sentral obes juga enggak baik. Seperti saya ini juga agak ya cenderung sentral obes. Maka orang yang sentral obes kan hati-hati, mudah kena cardiovascular disease, itu penyakit jantung, tekanan darah tinggi, stroke. Kemudian mudah kena metabolic disorder, itu kencing manis gitu. Jadi ini ya siapa aja, baik yang stunting maupun yang tidak stunting gitu. Bisa nggak bayi lahir itu terindikasi stunting gitu? Oh iya, jadi bayi lahir itu panjangnya mestinya 48 cm. Ada bayi yang panjangnya itu kurang dari 48 cm. Ya ini kalau nggak dikasih ASI yang eksklusif, ya, suplemen yang baik ya. Ya 6 bulan pertama ASI, jangan dikasih macam-macam. Kalau saya kecil dulu memang salah itu dikasih nasi di pisang di diulet langsung dipaksa sedikit lah. Diulet iki bayi apa Pak Lele? Kayak wong arep mancing. Iya. Parah ya. Jadi ternyata ya kalau aku mikir bahaya karena gimana mau menghadapi kehidupan ini, normal aja susah nyari jodoh. Iya loh, sukses. Kalau Mas Dodi kan tinggal milih, tinggal kemauan aja. Iya. Ini boleh minum air BKKBN dulu dok? Ini airnya mah dozing ini. Biar set. Tidak tengok. Ini kira-kira berapa banyak ya anak Indonesia yang stunting dok? 27,7%. Ya, setiap 3 orang 1 yang stunting rata-rata. Berarti tinggi bro, angka stunting di Indonesia 1 dari 3 loh. Iya rata-rata. Pencegahan yang dilakukan sejak dini? Ya, tadi saya kan sudah bilang sama Mas Dodi kalau laki-laki harus persiapan, istri harus persiapan. Minum, kalau istri tambah darah, kemudian namanya asam folat, kemudian juga bisa vitamin D. Itu diminum sebelum dia hamil. Supaya nanti kehamilannya bagus. Ini mencegah sejak dini. Orang banyak yang tidak tahu, ternyata ya perempuan itu kalau hamil dan anaknya perempuan, maka anak perempuan yang ada di dalam kandungan itu telurnya semua sudah tercipta. Jadi ibunya itu menentukan nasib cucunya. Nggak tahu kan? Ya. Nggak tahu. Ya. Ngeri. Nggak tahu kan? Saya jadi, ini sangat mengerikan loh. Pantes kayak orang dulu kayak ada istilah bibit bobot bebet gitu. Ya, betul. Iya. Iya kan? Iya bisa. Ya makanya kan bibit bobot bebet ya di situ. Bagaimana bibitnya dan bobotnya. Ya karena itu. Dan makanya perempuan itu nggak main-main kalau hamil itu harus terencana. Jangan asal. Kan kadang-kadang orang nggak tahu tiba-tiba hamil, kaget kalau hamil. Itu kan kok bisa? Lah ya. kan banyak yang gitu kan. Ya, saya selama praktek aku kebobolan. Iya, sering datang ke saya bilang, dokter, saya itu nggak sengaja loh. Saya nggak sengaja aja hamil. Ngomong loh. Padahal itu sesuatu yang signifikan. Bahaya loh, kok iso kan kebobolan ya ampun. Terus ada dok, misalkan dulu kan mesti ada adiknya itu kecil dulu, paling kecil gitu. Terus kalau datang ke rumah orang pas lebaran gitu, lu iki kok cilik dewe adike, iya koretan. Itu betul tuh, karena apa? Iya, bisa. Spermane on tingak-tinguk mau. Kan orang itu kan enggak boleh terlalu. Ya, hamil itu tidak boleh terlalu. Maksud terlalu? Terlalu muda, jangan. Ya,
terlalu tua jangan. Nah itu tadi mungkin terlalu tua. Terlalu tua. Jadi koretan tadi. Koretan. Ini koretan pada nggak tahu saya yakin ini. Koretan Yang tuh tahu cuman saya sama Mas Dodin ini. Makanan yang sisa-sisa terakhir di intep. diambil keruk. Ya. Nah, itu Mas Dodin waktu kecil kan intepnya itu dikasih sayur, nah itu koretan. Jadi itu, nah, itu karena terlalu tua. Angus. Nah, intep todok ada angisnya. Wow, tapi paling enak loh itu kalau dikasih. Paling crispy. Pengalaman wis tau miskin. sama. Tahu barang-barang yang kayak gitu pasti pernah miskin. Intip soalnya. Nah, intip kasih duduh. Lah itu tadi terlalu tua. Terlalu tua jangan. Karena terus koretan tadi. Terlalu sering humal hamil. Urung 3 tahun udah hamil, belum 3 tahun hamil. Itu juga enggak bagus. Itu kandungan so trepes. Wah. Bahasanya tidak trepes. Kendor. Jadi rahim itu kan kecil aslinya, setelur ayam itu. Ya, tapi waktu hamil kan dipompa, jadi besar sebuah nangka, karena dalamnya bayi kan. Tapi besok dikempeskan lagi, hanya setelur ayam lagi. Kalau sudah 3 kali dipompa kempes, di yang terakhir itu sudah ngelemprek gitu. Jadi nggak bisa kecil lagi gitu. Lower. Kendor. Ya pokoknya ini nggak gini lagi. Ya tidak kontraksinya tidak bagus lagi, kendor. Nah, kalau ini kendor, begitu bayi lahir ini nggak bisa mengecil, bleeding, perdarahan banyak. Nah, makanya jangan terlalu sering, karena kalau baru dibesarkan, belum 2 tahun sudah dibesarkan lagi, biasanya bisa perdarahan. Terus yang terakhir, jangan terlalu banyak, 2 anak lebih sehat. Gitu. Nah, jangan terlalu tua, jangan lebih dari 35 tahun. Untuk perempuan. Tapi laki-laki ya lebih baik ya secepatnya. Kalau sudah di atas 25 tahun ya udah bagus. Siap. Sudah dewasa lah. Wah, saya jadi kepikiran beli sperma Cristiano Ronaldo. Kan nggak benset tak wakil nih tuh bercanda. Kasih saya tips dong, Dok, untuk mempersiapkan pernikahan, untuk membentuk kehamilan yang bagus. Iya. Nah, nikah kan enek IO-ne, kalau kehamilan kan nggak ada. Lah saya bisa jadi IO-nya tuh. Persiapan 75 hari sebelumnya. Terus itu tipsnya begitu, jangan mandi, berendam air hangat. Berendam air hangat. Kalau sudah mau bulan madu, kalau belum atau sudah sih enggak apa-apa lah. Tapi kalau merencanakan kehamilan ya jangan banyak berendam air hangat. Itu kemudian kalau merokok ya merokoknya dikurangi. Jadi, itu tip-tipnya kan seperti itu. Makanan yang alkohol, kemudian toksik ya, toksik itu kan racun ya. Sesuatu yang membuat toksik bagi tubuh biasanya merusak liver. Seperti kalau kita mabuk-mabukan banyak terus kan yang kerja berat livernya. Sedangkan membuat sperma, membuat bibit laki-laki ataupun juga perempuan itu membutuhkan kerja liver. Ada hormon-hormon yang diproduksi oleh liver. Kalau livernya rusak, kita juga tidak produktif gitu. Nah, itu yang harus ya nggak ukeh-ukeh amat lah, wong cuman tidak kena panas-panas, tidak merokok, tidak mabuk-mabukan dan sudah bagus sudah. Jadi area vital jangan dibakar ya. Nggak boleh panas-panas. Sediakan selalu es. Panas dikit bekep. Ini bahasanya desa banget ya. Bekep. Biar tersampaikan. Pesan untuk para calon keluarga Indonesia, Dok. Iya, betul. Ya, jadi begini. Harus terencana, harus berencana. Guys. Jangan sampai ada hamil yang tidak berencana. Karena pertumbuhan janin itu sukses tidaknya di bulan-bulan pertama pada saat hamil. Hanya sampai 56 hari. Artinya hanya 8 minggu. Dari sejak ketemu sel telur dan sperma, 8 minggu sudah lengkap, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, selesai, sudah terbentuk. Jadi kalau kita terlena di situ, kalau cacat gimana? Betul. Ya, itu makanya jangan sampai tidak tercukupi di situ. Nah, kemudian
hati-hati karena kita itu sifat-sifat dasar kita bisa tidak stunting, kita bisa cerdas, kita bisa bicara bagus, kita punya refleks yang bagus, ditentukan 1000 hari kehidupan pertama. Jadi hanya sampai umur 2 tahun. Ya, Mas Dodi sudah tahu belum orang hamil itu berapa hari? 9 bulan. Nah, 9 bulan sudah tidak salah lah, ada betulnya. Tetapi orang hamil itu 280 hari. Sebetulnya yang betul tidak bulan, yang betul minggu. Kalau 280 dibagi 7 karena 1 minggu 7 hari, ketemunya 40. Jadi orang hamil itu 40 minggu. Tapi orang kita itu mudahnya ngitungnya bulan aja lah. Gitu. 9 bulan. Padahal 40 minggu. 40 minggu. Karena bulan itu nggak jelas. Bulan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 31 hari. Kalau pas nggak cukup ya 28 hari kan bulan itu pelin-pelan. Iya, Bulan itu ukuran yang pelin-pelan loh. Tapi kalau minggu kan nggak pernah pelin-pelan. Selalu 7 hari. Ya, betul. Ada minggu 5 hari kan nggak ada. Pantes. Ya. Nggak ada cewek marah itu nggak mingguan, bulanan. Kan karena Anda itu nggak konsisten. Iya. Cenderung tidak konsisten. Awang bulanan aja anemi, apa suruh mingguan ya kan? Tambah wantek darahnya. Kan udah panjang dari stunting tau. Ya itu tadi, jadi permanen itu dong ya? Iya, jadi stunting itu hanya bisa dicegah sampai umur 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun, ya sudah. Nggak tertolong. Sudah tidak bisa dikoreksi. Iya. Cuman dia ini ya nantinya cuman tidak cerdas, tidak tinggi, gitu aja. Cuman tidak cerdas, tidak tinggi ya. Oke, nggak cerdas, nggak tinggi. Mudah sakit-sakitan kalau hari tuanya kan, gitu. Ya ini untuk menghadapi kehidupan yang normal ini harus angel. Berat. Maka kita kalau katakanlah Indonesia Emas tahun 2045 kan Pak Presiden Jokowi mencita-citakan SDM unggul untuk Indonesia maju.